Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Di sebuah desa kecil, seorang nenek penjual bubur nyaris kehilangan segalanya. Bukan karena hutang, bukan karena penyakit, tapi karena fitnah. Pagi itu, anak seorang tokoh agama jatuh sakit. Belum ada kepastian, belum ada bukti, tapi tudingan langsung mengarah padanya. Dalam hitungan jam, gerobaknya dibakar di tengah jalan. Ia dituduh meracuni, diseret dalam amarah warga, dan dihina seolah-olah bukan manusia. Tak diberi kesempatan membela diri, tak diberi ruang untuk menjelaskan. Yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi setelah itu? Apakah benar dia bersalah? Dan bagaimana Allah membela orang yang dihancurkan oleh prasangka? Sebelum kita mulai kisahnya, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil yang sunyi di kaki bukit, subuh datang seperti biasa, dengan azan yang lirih dari surau, dan langkah pelan seorang perempuan tua membawa gerobak kecil berisi bubur hangat. Namanya Bu Salamah, usia hampir 70 tahun, tubuhnya rentat tapi langkahnya tetap tertata. Sejak suaminya wafat dan anak semata wayangnya merantau tanpa kabar, hidup Bu Salamah hanya bergantung pada bubur dagangannya. Setiap pagi, ia berdiri di dekat gerbang pesantren besar yang dipimpin oleh Kiai Syafi'i, seorang tokoh disegani di desa itu. Anak-anak santri sering membeli bubur buat sarapan sebelum mengaji, dan sebagian besar warga percaya bahwa bubur Bu Salamah bukan sekadar makanan, tapi doa yang dimasak dengan tangan penuh sabar. Namun pagi itu berbeda. Langit masih kelabu ketika kabar mulai beredar. Anak kandung Kiai Syafi'i mendadak jatuh sakit usai makan bubur Bu Salamah. Tubuhnya menggigil, mulutnya berbuih, dan wajahnya pucat pasi. Kabar ini berputar cepat di antara warga seperti angin yang membawa amarah. Keracunan, teriak seorang santri. Itu dari bubur nenek itu. Bu Salamah hanya bisa menatap. Matanya membulat penuh bingung dan takut. Ia tak tahu menahu tentang sakitnya anak kiai. Ia hanya memasak seperti biasa, dari beras sedekah dan air sumur yang ia rebus dengan bismillah. Namun keraguan tak sempat menjelaskan. Sebab hati manusia yang dikuasai prasangka sering menutup pintu akal sehat. Menjelang zuhur, puluhan warga berkumpul di depan rumah Bu Salamah. Mereka marah, mereka panik, dan mereka ingin sesuatu yang pasti, pelampiasan. Sudah saatnya diberi pelajaran, kata salah satu tokoh muda desa. Kiai, kita hampir kehilangan anak. Ini bukan main-main. Salah seorang ibu bahkan mengaku melihat Bu Salamah memegang botol aneh sehari sebelumnya. Padahal, itu hanya botol minyak kayu putih pemberian seorang tetangga. Bu Salamah berusaha menjelaskan, namun suaranya terlalu lemah dibanding gemuruh amarah yang tumbuh tak terkendali. Tubuhnya bergetar, bukan karena salah, tapi karena tahu, apa yang akan terjadi tak bisa ia cegah lagi. Gerobak bubur yang ia dorong sejak 20 tahun lalu itu, tempat doa, harapan, dan keringatnya, ditarik warga ke tengah jalan. Lalu disiram bensin, dan dibakar. Api melalap kayu lapuk dan sisa beras yang belum ia habiskan. Asap hitam membubung, menyatu dengan suara tawa sinis dan umpatan. Bu Salamah terduduk di tanah, menangis dalam diam. Tangannya menutup wajah, bukan karena takut, tapi karena malu pada kehinaan yang menimpanya di hadapan orang-orang yang dulu pernah ia beri makan tanpa meminta kembalian. Waktu seperti berhenti. Tak ada yang berani menyentuh nenek itu. Tak ada pula yang menyuruhnya pergi. Ia hanya terduduk, dikelilingi abu dan debu, sementara dunia berjalan tanpa memedulikannya lagi. Namun, langit tak pernah tidur. Dan di balik asap yang menggantung di langit desa, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan, senyap, tapi pasti. Hari berganti malam.
Namun api yang membakar gerobak itu seperti masih meninggalkan bara di hati Bu Salamah. Ia belum beranjak dari tempatnya duduk. Tubuhnya yang lemah kini berbalut selimut tipis pemberian seorang santri kecil yang diam-diam menyayangi beliau. Bocah itu datang diam-diam usai Isya, meletakkan selimut di punggung nenek itu lalu pergi tanpa bicara. Bu Salamah tak punya rumah. Dulu ia tinggal di gubuk bambu di belakang warung. Tapi setelah warung itu dijual, ia tidur di kolong musola atau di bawah pohon mangga tua. Dan malam itu, ia tidur dalam dingin dan debu bekas pembakaran, tanpa bubur, tanpa tempat pulang. Sementara itu, rumah Kiai Syafi'i dirundung duka. Anaknya, Ziyad, belum siuman. Nafasnya tersengal, dan dokter dari kota yang dipanggil mendadak mengernyit melihat gejala yang tak biasa. Bukan keracunan makanan, katanya pelan. Ini seperti serangan saraf. Kami curiga penyebabnya bukan dari perut, tapi dari racun gigitan atau zat halusinogen. Bisa jadi bukan dari makanan. Ucapan dokter itu membuat semua yang hadir terpaku. Termasuk sang kiai, yang sejak tadi duduk gelisah di dekat ranjang anaknya. Kalau bukan dari bubur nenek itu, ucap salah satu santri yang hadir lirih. Tapi belum sempat penjelasan lebih lanjut diberikan, kabar lain datang seperti badai. Seorang pemuda mengaku bahwa sebelum sakit, Ziyad mencicipi ramuan dari orang pintar yang ia temui di pasar malam. Katanya agar kuat fisik dan tak mudah lelah saat mondok. Kiai Syafi'i berdiri, lemas. Berarti, kita sudah berbuat zalim pada orang yang tidak bersalah, katanya lirih. Sementara di desa, langit mendadak gelap meski belum waktunya hujan. Petir menyambar sekali di kejauhan, diikuti gerimis tipis yang membasahi sisa arang bekas gerobak Bu Salamah. Warga mulai merasa gelisah. Tak satu pun dari mereka yang bisa tidur tenang malam itu. Beberapa bahkan bermimpi buruk, melihat wajah Bu Salamah memandang mereka dari balik api. Pagi harinya, Bu Lilik, ibu yang paling lantang menuduh, mendapati anaknya yang baru berumur 3 tahun tiba-tiba demam tinggi dan kejang-kejang. Tak ada sebab, tak ada gejala. Dibawa ke puskesmas, dokter hanya berkata, "Kami tak tahu kenapa, Bu. Tapi ini parah." Warga mulai berbisik-bisik. Apakah ini balasan? Satu persatu, kejadian aneh terjadi. 3 warga yang ikut membakar gerobak Bu Salamah mendadak jatuh sakit. 2 lainnya mengalami kecelakaan ringan tapi aneh. Terpleset di jalan kering, jatuh dari tangga yang tidak rusak. Dan malam-malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Tentang api, tentang nenek tua yang menatap mereka dengan mata basah. Bukan marah, tapi kecewa. Yang membuat mereka takut bukan amarahnya, tapi doanya. Sebab doa orang teraniaya, kata Rasulullah, tidak ada hijab antara dia dan Allah. Dan Bu Salamah telah dizalimi oleh satu desa. Suasana desa berubah. Tak ada lagi riuh tawa pagi dari anak-anak menuju sekolah. Warung-warung tutup lebih cepat. Bahkan suara azan pun terdengar lebih lirih. Seolah langit pun menunduk menyaksikan apa yang tengah terjadi. Dalam hitungan 3 hari, 5 warga yang ikut membakar gerobak Bu Salamah jatuh sakit bersamaan. 3 di antaranya menderita muntah darah. Dan 2 lainnya lumpuh mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Seorang ustaz desa yang awalnya bersorak saat eksekusi, kini hanya bisa menatap kosong dari ranjang. Mulutnya terkunci, tak bisa mengucap satu kata pun. Di tengah kekacauan itu, Bu Salamah masih duduk di tempat yang sama. Tak pindah, tak banyak bicara. Hanya sesekali menatap langit dan bergumam pelan. Ya Allah, jika mereka benar, maka jadikan aku ridha. Tapi jika aku yang terzalimi, Engkau maha adil. Desa mulai berguncang dalam diam. Malam keempat, hujan turun begitu deras disertai angin yang menderu seperti auman. Sebuah pohon besar tumbang menimpa pos ronda tempat biasa warga nongkrong membicarakan Bu Salamah. Tak ada korban jiwa, tapi pohon itu menghalangi jalan utama desa. Seorang warga berkata, seperti ingin menutup jalur keluar dari desa. Semua itu membuat Kiai Syafi'i tak bisa lagi berdiam.
Ia mendatangi lokasi Bu Salamah dengan rombongan kecil dari pesantren. Wajahnya tampak letih dan penuh sesal. "Nek, maafkan kami," ucapnya lirih saat mendekat. Bu Salamah tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Tapi air matanya mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada yang datang untuk mendengar. "Aku tak pernah menyakiti siapapun, Kiai," katanya pelan. "Hidupku hanya untuk bubur dan diam. Tapi jika karena bubur itu aku dihina, dibakar, dan disumpahi, mungkin memang dunia ini sudah sempit untuk orang tua miskin seperti aku." Kiai Syafi'i menangis mendengar itu. Ia bersimpuh, mencium tangan Bu Salamah. Tak lama kemudian, santri membawa kabar dari pesantren. "Ziyad, anak Kiai Syafi'i, siuman." Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Nenek itu tidak salah." Katanya, ia memang mencicipi bubur. Tapi sebelum itu ia juga minum ramuan dari seorang dukun yang mengaku bisa membuatnya kuat. Ramuan itulah yang meracuni tubuhnya. Desa kembali gempar. Tapi kali ini, bukan dengan kemarahan, melainkan rasa malu yang mendalam. Satu persatu warga datang meminta maaf. Tapi Bu Salamah tak marah, bahkan tak menuntut. "Aku sudah tua," katanya, "dan hidupku sudah habis untuk memaafkan." Namun langit belum benar-benar mereda. Di hari kelima, sumur utama desa mengering. Mata air yang tak pernah surut sejak zaman Belanda, tiba-tiba hanya mengeluarkan lumpur hitam. Beberapa kambing dan ayam mati mendadak. Dan tanah di ladang mulai retak meski musim hujan baru saja datang. Para sesepuh berkata, "Ini bukan bencana alam, ini teguran." Mereka berkumpul di surau, menangis, dan berdoa agar Allah mengangkat murkanya. Tapi tak ada satupun yang benar-benar tenang, karena mereka tahu, yang terzalimi belum benar-benar pulih. Dan selama hati seorang yang teraniaya belum sembuh, langit belum akan bersahabat. Warga desa kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang mereka perbuat. Rasa bersalah menjalar ke setiap sudut rumah, ke tiap sajadah yang terbentang di malam hari, dan ke setiap tangan yang terangkat dalam doa penuh air mata. Namun azab masih menggantung di atas kepala mereka. Belum jua reda. Sumur desa masih kering, dan hujan yang turun hanya menyisakan banjir lumpur, bukan berkah air bersih. Sawah-sawah yang biasanya hijau mulai kecoklatan. Binatang ternak tak lagi mau makan, dan anak-anak mulai demam tanpa sebab. Para ibu menangis dalam diam, dan para bapak mulai kehilangan kata-kata. Ketua RT, yang sebelumnya ikut membakar gerobak Bu Salamah, akhirnya berdiri di tengah lapangan desa. Ia memanggil seluruh warga, mengusulkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. "Kita bangun kembali gerobak itu," katanya. "Dan kita antarkan kembali Bu Salamah ke tempatnya. Kita tak bisa menarik yang telah kita lakukan, tapi kita bisa bersujud dan menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal." Dan itulah yang mereka lakukan. Seluruh warga desa gotong royong membuat gerobak baru, lebih besar, lebih kokoh. Dicat dengan warna hijau dan kuning, dilengkapi atap kecil agar tak kehujanan. Gerobak itu ditaruh di tempat Bu Salamah biasa berdagang, dan di atasnya ditulis, "Warung bubur barokah Bu Salamah, doa pagi dari hati yang ikhlas." Namun saat mereka mendatangi Bu Salamah untuk mengantarkannya ke tempat itu, nenek tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi aku tidak ingin berdagang lagi. Biarlah bubur itu menjadi kenangan, bukan karena sakitnya, tapi karena cintanya." Warga terdiam. Ada yang mulai menangis. Dan saat itu juga, hujan turun perlahan. Tapi kali ini, hujan itu bersih, jernih, dan menetes dengan lembut di atas tanah desa. Sumur yang kering mulai mengeluarkan air, sawah kembali basah, dan udara menjadi lebih sejuk dari biasanya. Beberapa warga bersujud di tanah. Bukan karena keajaiban hujan itu, tapi karena mereka akhirnya sadar. Doa orang yang dizalimi bukan sekadar getar lisan, ia adalah panah yang melesat ke langit tanpa penghalang. Hari itu,
Kiai Syafi'i mengumpulkan warga di masjid. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Kadang Allah tidak langsung menurunkan azab karena kezaliman. Tapi ia menunggu sampai kita berpikir bahwa kita benar. Lalu ia jatuhkan murka di saat kita paling merasa suci, agar kita sadar bahwa merendahkan orang kecil bisa membuat kita hancur lebih kecil dari mereka." Bu Salamah memilih tinggal di sebuah kamar kecil dekat surau. Beberapa santri bergantian mengantarkan makanan. Ia lebih sering mengaji dan berzikir. Wajahnya damai meski tubuhnya makin renta. Satu hari, saat seorang santri bertanya, "Nek, kenapa nenek tidak membalas semua kejahatan itu dengan amarah?" Bu Salamah hanya tersenyum dan menjawab, "Karena hatiku tak cukup luas untuk menampung dendam dan cinta sekaligus. Maka aku pilih cinta. Karena cinta yang dikhianati akan dibela oleh langit sendiri." Tahun berganti, tapi nama Bu Salamah tetap bergema di sudut-sudut desa. Ia tak lagi berdagang bubur, tapi kehadirannya membawa ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Di musola kecil tempat ia tinggal, suara zikirnya menjadi pelipur pagi, dan senyumnya menjadi pelajaran tentang bagaimana hati yang tulus bisa tetap berdiri, meski dihancurkan berkali-kali. Warga desa berubah. Mereka lebih berhati-hati dalam menilai, lebih sabar dalam menyikapi. Tak ada lagi yang tertawa saat melihat orang miskin lewat. Anak-anak diajarkan untuk tidak mengolok-olok siapapun. Bahkan gerobak Bu Salamah yang dulu dibakar kini ditempatkan di dekat balai desa, disimpan sebagai simbol, bukan dari aib, tapi dari pelajaran. Di bagian bawah gerobak itu, dipasang plakat bertuliskan, "Jangan pernah anggap remeh doa orang yang dizalimi. Sebab bumi boleh diam, tapi langit selalu mendengar." Bu Salamah sendiri tak pernah membanggakan keteguhannya. Ia justru sering menangis saat warga meminta maaf. "Jangan minta maaf padaku," katanya suatu hari. "Mintalah pada hatimu sendiri, karena di sanalah keputusan kalian pertama kali dibuat." Sampai pada suatu malam Jumat, ketika angin berhembus lebih sejuk dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar seperti lantunan tasbih alam, Bu Salamah ditemukan dalam keadaan bersujud di atas sajadahnya. Wajahnya damai, tangannya menggenggam tasbih tua, dan di sampingnya ada mushaf yang terbuka di surah Al-Baqarah, ayat 286. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seluruh desa berkabung. Tangis pecah dari rumah ke rumah. Bahkan orang-orang dari desa sebelah datang untuk melayat, mendengar kisah seorang nenek penjual bubur yang dizalimi, tetapi tak pernah membalas dengan caci. Ia wafat dalam husnul hatimah, meninggalkan pelajaran yang tak akan diajarkan oleh sekolah manapun. Kiai Syafi'i sendiri yang mensalatkan jenazahnya. Ia berkata dalam khutbah singkat sebelum penguburan, "Bu Salamah tidak mati dalam hina, sebagaimana kita dulu menuduhnya. Ia wafat dalam kemuliaan yang tak bisa dibeli oleh gelar, harta, atau status. Ia telah membuktikan bahwa yang lemah bukan berarti tak punya kuasa, sebab kuasa Allah selalu berpihak pada mereka yang sabar." Kuburannya sederhana, ditandai dengan batu kecil dan papan kayu bertuliskan, "Bu Salamah, ibu dari kesabaran." Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat, warga desa mengadakan doa bersama, bukan sekadar untuk mendoakan almarhumah, tapi untuk mengingatkan diri mereka sendiri, bahwa sekali mereka pernah salah besar, dan Allah masih memberi mereka waktu untuk menebusnya. Karena dalam dunia yang serba cepat ini, kehadiran seorang Bu Salamah mungkin hanya datang sekali, tapi pelajarannya akan hidup selamanya.